seperti Onyx yang dimiliki saat ini. Ya. Bisa sebersinar apa? Kemarin itu dia udah mencolok banget, Nail. Apalagi sekarang. Ya. Let's Berharap see ya. sih. Apalagi kalau misalnya bisa dapat hero nyaman nih. Karena kita udah melihat juga karena draftingnya. Dengan adanya Fanny, Khalid yang juga dipilih bersama Chuzin dan juga Matilda. Kalau kita ngomongin ke arah Onyx memang hero-hero prioritas dulu ya. Ya, Fanny pasti ditutup sih. Kita udah sering lihat Nile ya dengan Fanny-nya. Yap. Dia benar-benar lihai banget. Dan Super Ken adalah salah satu korban yang pernah dia torehkan dengan pundi-pundi kill yang begitu banyak. Iya. Solo kill dari Fanny-nya emang benar-benar sangat-sangat mematikan. Tapi back on track lagi Matilda juga ditutup. Jadi jatuhnya Onyx ingin menghindari play kiting ya yang akan ditunjukkan dari Alter Ego. Ya, dan ini satu pilihan lagi pun sebenarnya banyak banget pilihannya ya. Kita ngomongin Youth juga sebagai second laner yang sekarang cukup diperebutkan. Dan dari sisi jungler pun atau bahkan gold lane, tipikal kayak Granger, Harith, itu gak jarang juga kita lihat worth it kok. Atau ya boleh kok untuk masuk ke dalam list banding. Ya. Harith tetap bakal mungkin salah satunya yang bakal jadi option. Tapi Yivi dulu yang bakal dibuang. Yivi Zushin, dua mid laner yang betul-betul memiliki range yang sangat-sangat bebas untuk memberikan poke damage. Pertanyaannya, Harith kah? Joy kah? Dan Joy ternyata jawabannya. Dia menuju ke arah Joy. Menurut saya Harith lebih worth it sih. Ya tapi mau gimana pun, Joy merupakan satu hero yang bisa mendeliver damage 8 kali dengan Electrifying Beats. Jadi sangat wajar kayaknya bakal jadi option utama dari Joy-nya. Iya sih, dan Harith Kobeus ya, ini yang menjadi pilihan pertama dari Onyx. Mobilitas juga dari untuk seorang cewek, tapi ditutup juga dengan adanya Hylos nih, sosok tanker yang gak akan semudah itu buat itu makan dan bisa jadi lawan yang seimbang dengan Kobeus ya, dan begitu pula dengan Granger. Oke. Ya, dan ada pasti Suyo ya sebagai penutup. Mungkin tadi ini kali ya, antisipasinya menggunakan Granger kali ya. Iya. Makanya dia berani untuk menukar ke arah Harith. Tapi ya ini kayak jadi tugas buat Heist gak sih? Biar dia gak kalah laning sama cewek. Karena kita tahu lah power spike dari Harith itu di mid game udah dia bisa team fight zoning 5. Dan damage-nya juga dengan modal Holy Crystal udah sangat tinggi sekali. Tapi sadar gak sih? Dari Heist ini, Hah? dia juga harus agresif gitu loh. Iya ya, untuk Mungkin masih level 4 kali ya. Pasti udah punya Death Sonara. Jadi Iya. dia bisa outrange dari Harith-nya. Dia bisa lebih galak untuk ngomongin poke damage. Yang penting kendali minionnya dulu sih yang paling utama dari Harith versus Granger ini. Dan sekarang masuk lagi nih ke arah banding Lui. Untuk sisi mid lane yang bakal dieliminasi ya. Global presence dari sisi teleportations yang akan coba untuk dihindarkan. Dan untuk Onyx, mereka masih harus menutup pilihan-pilihan XP. Yang bisa dibilang lebih ke arah ini sih, efek crowd control yang besar yang harus mereka hindarkan. Sisi yang besar ya, udah ada first main sih Puvius. Kalau buat Onyx kayaknya mereka tinggal lengkapi dengan Chow mungkin. Atau bahkan hero yang tipikalnya kayak Gatot Kaca yang bisa nge-follow up cepet juga. Biar nanti Puviusnya nggak sendirian di depan. Sekarang kalau ngomongin cara Gatot Kaca yang bisa di-ban oleh para pasukan dari tim Alter Ego, ini wise. Selain itu, kedua kita belum melihat adanya crowd control yang besar kan dari Onyx. Atau kalau misalnya mereka nggak mau Gatot Kaca, tutup show-nya. Chow ya. Tutup show-nya. Singkes tiba-tiba nanti ada Keyboy dengan Chow. We never know. Ya soalnya kita tahu lah Keyboy dia agresif banget, dia suka nutup untuk gold trainer lawannya. Kalau nggak Tigreal, Aku malah merasa Tigrealnya bakal dibawa sama Alter Ego sih. aku bisa lihat kalau Tigreal nggak ditutup bisa di kanan, Be. Karena kita lihat Iya. ada Joy. Joy-nya ini akan menjadi cover nantinya. Ya makanya let's see apa yang bakal dibawain duluan nih sama Onyx. Karena mereka punya hak duluan nih untuk di second pick kan. Mereka bakal ada kemungkinan untuk membawa Tigreal, Chow, Jauhead yang ditutup ternyata. Mereka menutup potensi Suyo Jauhead yang sangat agresif di early game. Ya, early game yang cepat ya, karena dari sisi gold lane-nya kan bakal butuh waktu juga. Sedangkan sekarang buat Onyx ada dua pilihan nih, mid laner ataupun ke arah roamer yang ingin mereka bawakan. Roamer sebenarnya masih banyak banget ya opsi yang terbuka, meskipun udah lumayan banyak sih. Ya kita Roamer lihat ya sih. Matilda udah Boleh nggak sih, ada, biar Joy daripada nggak ada. ini kan optionnya nggak habis gitu kan. Ini kayak Iya. last picknya benar-benar diprioritaskan untuk Suns. Tigreal aku bakal suka sih kalau misalnya bisa diambil sama Onyx sekarang. Ya, Tigreal +1 atau Chow +1. Yang penting biarkan Keyboy bisa membuka ruang sih, itu yang paling penting sebenarnya. Agar Suyo-nya jadi lebih bebas.
Karena ya first man dari Outrigo udah kelihatan Hylos gitu loh, udah muncul di sana. Oh, Aurora. wow. Hero utility, hero yang bisa nge-support daya dobrak dari Suyo dan juga Harit. Tentunya ini akan menjadi kombinasi yang menarik untuk menyaksikan bagaimana follow up dari Aurora ketika Mobius Valentina meloncat-loncat di team fight. Valentina dong dia. Hijaunya dari kemarin Valentina sih. Ini Valentina juga. Menurut gue enak untuk kalau dia mau mainin Valentina sekarang. Nggak kena outrange juga. Atau enggak kalau mau main tahan, sabar, Vexana. Sama-sama utility jadinya ya. Sama-sama utility. Tapi bedanya mungkin Vexana nggak bisa di-dash sembarangan seperti kayak Joy masuk ke dalam Aurora. Iya. Aurora mungkin berharap dari pasif ya, Blade of Ice. Dan, utility full bahkan. Nggak cuma setengah-setengah, Faramis. Dan Cici. Oh, romernya ditukar ya. Geser ya. Gue kira tadi Hylos akan ada di XP, Nevin. Iya, iya. Saya pikir tadi. Kalau kayak begini aku lebih juga. setuju Chow sih. Karena kayak untuk bisa nge-trigger bagaimana Faramis ini. Chow kan? Iya. Dibanding dengan Tigreal. Karena kan tadi mid lanernya belum kelihatan. Betul. Masih ada Valentina, masih ada Faramis, masih ada Vexana juga. Beberapa yang mungkin bakal jadi option dari Hijume. Tapi karena udah kelihatan dari Faramisnya. Aku merasa kayak Chow kayaknya lebih oke. Atau enggak Tigreal sekalian. Kalau mau gila. Tigreal sekalian. Tigreal kayak ngebuang ultimate Faramis only kayaknya. Ya enggak, maksudnya kalau dia lagi berkumpul segala macam langsung disat. Nah, tapi pilihannya tetap ke arah Chow dulu ya. Chow. Gue udah Menarik bilang. Makanya gue gak boleh jadi analis. Pasti salah kalau gue. Kalau saya gak bisa jadi analis, Pak. Pasti salah. Pasti salah. Kalau kami cocok ya. Oh, kami pintar ketahuan jelas. Berarti lengkap sudah ini dia untuk drafting yang bakal dibawakan. Draft lengkap dari debut untuk Saber di Alter Ego yang merebut kemenangan bersama Onyx yang juga lagi membutuhkan kemenangan, tapi semua bakal kembali lagi kepada eksekusi dari para player yang bermain. Oke, kita akan menyaksikan apakah Nail akan bersinar di tim dia yang sebenarnya atau bahkan Rine dengan debutnya berhasil menghantarkan Raja Langit ke dasar daratan. So, MPL Arena, mana tepuk tangannya? Let's go to the lane of down. Wow, game yang pertama dan kita bakal melihat ya permainan agresif seperti apa yang bakal dibawakan. Kalau lihat ini ada Assassin yang kembali lagi bermain, tapi magical damage dari seorang Rin menghadapi Nail yang ngebawain Suyo. Nile homecoming. Oh, Kiki Boy. oh no way, Kiboy. Oh my god. Pas banget, conclusive blast-nya juga meledak tadi. Oh Sehingga my membuat Kiboy God. mendapatkan kalkulasi yang tepat untuk mencuri purple buff. Kiboy. Ah, That's why kenapa gue suruh ban suruh ban Chow bukan ban Gak bisa Kiboy, ban sorry. Kiboy, gak bisa. Sorry, Nggak bisa, ban Chow Pak. maksudnya. Karena kita lihat, dan satu flicker dari Romer ditukar dengan satu purple buff pertama dari jungler musuh. Worth it, walaupun dari detikannya enggak. Iya, tapi ini fatal sih. buat Worth it Alter sih, Ego. Prof. Total. Iya. Tapi ini kayak menghambat farming dari Rin-nya secara nggak langsung. Karena dengan posisi seperti ini ya, otomatis membuat Joy ini tidak mendapatkan level 4 dari di Turtle 1. Battle retribution-nya akan sangat diuntungkan untuk Nile. Perbandingan dari goldnya juga udah langsung swing, lihat 200. Menuju ke arah dari Onyx. Wah, Kiboy. Itu definisi menyebalkan gak sih, Nevin? Menyebalkan ya, beda dikit lah sama Bang Oji. Tapi memang kalau ngelihat dari Alter Ego sendiri ya, dengan ya Rin yang gagal di awal, berarti tunnel pertama, apalagi di Assassin juga, ini kayak kemungkinan mendapatkan gol akan sangat kecil. Tapi lihat, Hijume. Oh my god, anti-fight di sini Hijume bersuatu didapatkan permasukan dari tim Onyx. Mereka berhasil mendapatkan satu point kill terhadap Hijume, tapi ditukar dengan Kiboy, it's okay. Tapi balik lagi Hijume yang tumbang sebagai sisi dari mid laner. Dan pertukarannya membuat Rin mendapatkan level 4 akhirnya. Ya, Worth it ya, cukup worth it sebenarnya. Karena setidaknya nanti battle retribution-nya nggak yang flop-flop banget lah untuk sekarang. Ya, lumayan diimbangkan, tapi tetap zone out terlebih dahulu ya dari Onyx. 3 pemain mereka harus coba untuk mengusir nih Dreams yang bakal tebel banget dengan high loss-nya. Nail akankah lihat dia dengan pergerakan dengan sosok Nail, tapi lihat one power situation. Solo pick up from Calvin Minata. Meanwhile saat flickernya mencoba untuk menutup jalan antara Hijume. Gak ada jalan untuk Hijume bersinar. Tapi lihat Nail, insting membunuhnya lebih tinggi dibanding objektifnya. Dia bakal coba adu retribution. Nail versus sosok dari Rine. Mampukah berhasil mendapatkan retribution tanpa ada kontes kali ini?
Lihat insting membunuh yang lebih tinggi dibanding objektifnya. Dia nggak peduli terhadap turtle-nya, Profesor. Dia hanya menjadikan umpan dari turtle-nya agar pemain Alter Ego maju semua Satu persatu. menuju ke area dari River. Tapi ternyata dimakan oleh Nile. Dia tahu pertimbangannya dan Dream sekarang mengejar ke arah Suns. Oke, dia menuju ke arah Suns. Gak bakal worth it karena masih punya pasif depan sana. Dan bahkan Hijumenya yang bakal terkena semua yang lagi depan sana para pasukan tim Onyx. Berhasil memaksa Hijume mengeluarkan Paramis Ultimate. Tapi nampaknya bertukar dengan ada seorang Nile. Dan Kevin Winata mencoba untuk bersinar depan sana. Tidak ada yang bisa ditukarkan kembali kecuali Dream. Dan satu point kill kali ini. Pertanyaannya Profesor, is it worth it Nile ditukar dengan double kill? Sangat worth it terutama untuk cewek. Karena dengan seperti ini cewek udah menang total dari laningnya. Dan membuat gerakannya akan jadi lebih fleksibel di gold lane. Again, semuanya menuju ke arah Onyx. Apakah para caster akan tertampar kembali seperti di match yang pertama? Biasanya sih iya ya, tapi ya Biasanya. masih ya. Apa yang bisa dilakukan oleh Alter Ego. Karena jujur ini udah jauh banget. 3 menit pertama tapi goalnya udah di angka 2000 untuk perbedaan. Dan Alter Ego terutama untuk seorang Rin, ini udah gak bisa bergerak banyak. Mereka harus udah mulai cari cara lain. Cari menang lagi nih yang kira-kira bisa ditutup mungkin untuk ngebuat heist-nya jadi lebih cepat. Wah, kalau kita ngomongin soal Haze, dia benar-benar udah kena solo kill barusan. Dia butuh farming space yang lebih luas untuk mengumpulkan stack dulu mungkin. Dan sekarang beberapa monster jungle udah mulai di-invade sama Nile. Dia mau unggul secara level juga dari Rin. Surprise sedikit dari seorang Red dan bakal coba ditarik dengan Glorious Path. Oke, Glorious Path di depan sana mencoba untuk jalan seorang Nile. Ditutup begitu saja taman following last damage. Tapi nampaknya Rain mengusir buru para pasukan dari tim Alter Ego. Mempora-pora dengan seorang Suns. Kill spree bakal didapatkan. 1 point kill kembali dari seorang Chris. Double kill from Suns dan Rine. Menutup jalan seorang Nile untuk pulang. 2 jungle tumbang dan Suns. Gila Suns, back on track. Triple kill sudah berhasil didapatkan di bawah 5 menit yang pertama. Dan seperti biasa Suns yang tidak terlalu mengejutkan karena ini adalah Suns. Tapi masih ada prioritas yang harus difokuskan terlebih dahulu. Turtle, objektif selanjutnya. Apakah ini bakal coba untuk dikontes dengan hilangnya Nile untuk kedua kalinya juga? Ya kayaknya hilangnya Nile 2 kalinya nggak menjadi masalah. Mereka akan tetap on track dari objektif. Karena tugas Suyo ya, mendapatkan perfect turtle agar timnya nanti bisa benar-benar mendapatkan gold yang sepadan. Tinggal sekarang gimana caranya untuk mendapatkan setup yang manis lagi di area turtle-nya. Karena Dreams udah mulai dulu anyway. 5-0 untuk mid lane. 3-0 untuk gold lane. Dan bahkan Nino bakal coba di take down. Vengeance. Dan di arah bottom lane, Vengeance setelah terbuka membuat para pasukan dari tim Onyx. Mereka akan memasang menuju ke arah purple buff. Dan lihat, buying time yang cukup mahal diberikan oleh para pasukan dari tim Onyx lainnya. Lihat, kali ini mereka coba untuk bertahan. Mencoba untuk melakukan distraksi. Menuju ke arah belakang. Rine, retribution from Rine. Berhasil menangkan atas seorang Nile. Kenal bermaga begitu saja. Lihat dengan para misalnya seorang Hijumi memberikan space yang cukup banyak untuk tim Onyx. Mundur ke arah belakang. Dan Rez kayaknya masuk terlalu dalam yang akhirnya menimbulkan 1 buah point kill tambahan. Oh, welcome to ML Arena Baba Yeba dan Slar. Welcome back. Wow, tapi ini menarik banget ya ngeliat Alter Ego. Rin yang datang di waktu yang on time, retributionnya di hold meskipun Purple Buff diganggu segitunya. Dan Alter Ego zone out yang bagus pun ditunjukkan oleh seorang Dreams tadi. Ya targetingnya juga sih, dia langsung lari ke Nile. Iya. Karena Nile udah gak punya escape apa-apa lagi. Sehingga sekarang Rin mengejar ketertinggalan yang tadi di early game didapatkan. Bayangkan kalau gamenya imbang, berarti Rin mampu untuk bisa memenangkan battle retribution even lawan Nile. Iya sih, ini udah mulai terlihat ya betapa mengerikannya. Dan mungkin objektif turret juga bakal lumayan dikejar oleh Alter Ego di bagian bottom lane ataupun di area top lane. Tapi kita juga masih akan menunggu potensial dari Keyboy ini. Siapa lagi yang akan dia tendang selanjutnya, apalagi Flicker Red pun juga ready. Tapi lihat langsung kondisinya berbalik. Kali ini dipegang oleh tim Alter Ego dan Hais. Yang tadi nggak punya space seperti kata Profesor KB. Nevin akhirnya sekarang punya kesempatan untuk dapetin turret. Wah, Gratis bahkan dapat turretnya. No pressure, hanya dibukain mapnya aja. Nino bahkan mengganggu di bagian orange buff. Hanya karena satu turtle, semua swing ke Alter Ego. wow, 3 outer turret karena termasuk di bagian bottom lane. Ini juga berhasil didorong oleh Alter Ego dan Onyx. Mereka belum dapat sama sekali loh turret. Ya, even mereka menang kill ya. Iya. Tapi lagi-lagi tidak ada objektif yang bisa ditukarkan. Dan Onyx, even mereka menang dari early game-nya. Tidak menutup kemungkinan mereka tetap akan mendapatkan kekalahan seperti ini. Ketika tercuri dari segi battle retribution-nya.
Makanya Oke. turtle ketiga akan sangat-sangat penting untuk di team fight-kan paksa bagi Onyx atau bahkan Altrigo. Terutama bagi Altrigo nih yang sekarang udah mulai imbang bahkan unggul. Iya ya, mereka unggul dengan satu momen saja dan ini jadi satu momen yang berharga banget buat mereka. Rin udah mulai menarik tapi semua harus dicek terlebih dahulu karena Red sudah mulai ngebuka tim fight-nya. Oke, tapi tanpa lama-lama Rez akan coba dimakan dan dilahap untuk karena pelanggan dengan Curtain Call. Damage dari Hais. Tapi lihat, Farhabis bersama dengan kawan-kawan memaksa untuk melakukan pengusiran terhadap Onyx kanan kiri. Berhasil take over terhadap Shuttle. CW, Calvin Winata mencoba untuk bersinar di bawah sana dan T-Boy termakan dengan instan. Tidak ada jalan untuk para pasukan dari tim Onyx untuk bisa bersinar di menit yang ke-8, Profesor. Wow, ini benar-benar jadi keuntungan yang berlimpah banget untuk Altrigo. Hampir menuju ke 3000 gold lead. Bahkan dengan keuntungan pencurian purple buff di early game dari Keyboy tidak membuat Rin tertekan sama sekali. Bahkan dia unggul sekarang secara level. Yes. Dan juga secara item dia sudah mendekati Holy Crystal itu dia. Item genderang terang bagi Joy. Siapapun termasuk juga dengan Suns pasifnya pasti akan ke-trigger dan itu akan membuat Joy bisa memberikan damage yang sangat tinggi. Ya, aku harap Kevin ya, ini adalah salah satu pembuktian kalau misalnya Rine emang layak berada di MPL. Tapi Rine masuk terlalu dalam kayaknya juga gak worth it gak sih? Mau coba dikejar tadi. Iya. Karena emang udah sakit banget damage yang disampaikan karena Nile. Orange buff-nya keculik juga buat sekarang. Udah mulai ke pressure. Dan kalau ngomongin team fight, dari yang kita lihat dari tadi, Alter Ego. Mereka susah banget gak sih buat ditembus. Di depan ada Hylos, di belakang ada Netherrealm. Yang bisa dibuka kapan aja. Dan itu ngebuat Onyx jadinya gak bisa main pick off dengan cowoknya. Ya dan jangan lupa ada Hylos plus satu lagi Cici. Iya. Paket lengkap loh ini untuk memberikan fokus. Ditarik ke arah belakang, paket lengkap. Tapi lihat Captain Call dengan seorang santai bersama dengan seorang Nino. Tapi dia bisa diberikan dengan Farhabis dan seorang Farhabis. Berhasil menyelamatkan tim fight kali ini. Meanwhile Rine ditutup jalan dengan seorang Nile. Rest tumpang. Tapi dengan adanya harta tata dan senata. Double kill didapatkan oleh seorang Hais. Lagi dan lagi Hijume save the day. Dan kalau tadi Nile gak tutup jalannya Rine, udah bisa gue pastikan minimal 3 atau 4 yang hilang tadi. Iya, dan ini pencapaian elimination karena cewek ya. Ngebuat tambahan lagi nih gold untuk Alter Ego. 5.000 sekarang perbedaan goldnya. Wow, perbedaan gold yang sangat signifikan. 5.000 gold lead. Alter Ego sudah berada di atas angin sekarang. Tinggal manage aja nih. Tanpa mistake, endgame di depan mata dari Alter Ego. Iya, mereka tinggal ambil ke arah lordnya aja. Zone out harusnya bukan jadi masalah sih kalau ngelihat team fight yang mereka ciptakan selalu rapi ya ketika emang udah cukup stabil. Ya harusnya bakal ke hero sih targetnya dengan gold sejauh ini Nevin. Oke, tapi lihat target utama mereka menuju ke seorang Nino. Apakah worth it? Tampaknya tidak karena Keyboy kali ini harus ter-take down. Untuk momen kill dapatkan Maklum menuju ke arah zoning out. Dengan maklumi damage yang terlalu besar. Gak ada yang bisa mereka tahan. Waduh. Dan itu dia Hijume. Mulai memasak. Mulai memasak karena ya mereka lepas dari pressure di early game. Tapi masih ada target yang lebih besar sekarang dengan Lord yang udah berhasil mereka ambil. Mereka harus bisa kawal sampai menembus base turret minimal. Karena dengan keunggulan 7.500 Prof. Ini udah gak sih? Ya makanya ini makin lebih dalam lagi kalau seandainya base turret sudah bisa dihancurkan. Karena udah pasti bakal menuju ke 10.000 gold lead dan tim fight pasti bakal tidak seimbang. Keyboy berkali-kali menerima Rhapsody. Iya, dia harus maklumi damage-nya udah gak bisa dia terima lagi seperti sebelumnya. Udah Dia gak harus bisa maklumi di-deny. itu. Iya. Dia harus main initiate power kali ini. Sedangkan dengan adanya Purify 2 biji di tangan dari pasukan Alter Ego ini membuat tim Onyx mereka cukup kesulitan untuk menginitiate. Oke, Glorious Patriot telah dibuka dari top lane. Target utama mendengar seorang Sun. Kimo di sana mempertahankan. Dan pasifnya sudah pecah begitu saja. Damage terlalu besar tidak bisa dibendung para pasukan dari tim Onyx. Bahkan Rez pecah meledak di depan base sendiri. Dengan adanya shutdown yang terjadi dari seorang Sun menimbulkan impact yang luar biasa. Lihat gold swingnya. 10k from Alter Ego. Wow, satu base turret sudah pecah dan menuju ke arah 2 base turret. Tapi dengan 3 pemain tersisa. Calvin Winata harus bergerak belakang karena Keyboy. Dimakan, ditelan bulat-bulat oleh Nino. 404 Nino. Nino udah nggak bermain dengan template sabar. Tapi kali ini gas. Wah, dan ini dominasi dari Alter Ego. 10.000 sudah tembus untuk gold lead-nya sekarang. Dan tinggal menembus lebih dalam lagi dengan Glorious Pathway. Glorious Pathway, coba lihat Rez ditutup di arah belakang para pasukan dari tim Onyx. Mereka memasang satu point kill. Tapi saat dan 2 point kill hampir saja hilang. Hijume terperangkap di depan sana. Dia akan menjadi target utama. Tapi Rez, what are you doing Rez?
Gak boleh keluar sama sekali. Ini semuanya stay di kanan Keyboy dengan satu The Way of Dragon. Follow up Terlalu dari sang cewek. jauh jarak menuju ke arah Seranino. Siapa Wah. pun tidak terjadi. Menuju ke arah belakang. Vertical dapat terkill. Bagi pertama kill Calvin Winata versus everybody. Hampir saja bisa mendapatkan 2 poin kill dan Nile langsung meng-covering up dengan posisi dari Rini depan sana. Kalau Rini yang ter-takedown mungkin itu cukup worth it ketika mereka harus mendapatkan satu Lord yang bisa mereka perebutkan. Ya, sebenarnya masih ada satu Lord lagi nih yang bisa memperkuat Alter Ego untuk masuk ke arah base. Tapi Prof, apa yang harus dilakukan nih sama Onyx? Wah, Onyx kayaknya harus benar-benar berharap targetingnya tepat ya. Bisa nge-shutdown Haze atau bahkan Rin. Haze mungkin agak sedikit sulit ya karena dia bawa Purify. Dan Keyboy dia baru saja mengeluarkan flickernya. Jadi kayaknya harus menunggu Lordnya terlebih dahulu. Dan jangan paksa untuk keluar dari area jungle. Karena dengan gold sejauh ini Alter Ego pasti akan makan hero-nya dari Onyx. Ya ini bahaya banget sih buat Onyx. Salah satu move aja bakal jadi fatal. Apalagi Haze juga udah mulai menjadi penjaga di bagian depan dengan damage yang dia miliki. Dan tinggal menunggu untuk Glorious Pathway-nya terbuka dari seorang Dreams. Dan masih di hold sejauh ini. Ya. Onyx pun gak mau terlalu ngambil resiko ya. Karena mereka tahu mereka bakal lebih powerful ketika bermain secara counterplay dibandingkan dengan mereka yang membuka inisiasi. Itu dia. Glorious Pathway. Menuju ke arah backline. Fokus menuju ke arah Retribution. Rini menjalankan tugasnya dengan baik dan benar. Apakah di belakang sana Calvin Winata tidak bisa lagi dipukul. Damage terlalu besar. Reha harus mendapatkan satu point kill. On top nowhere Haze. Dengan stacking yang dia miliki. Harusnya dia udah berhasil mendapatkan sekitar 50 something, Profesor. Nanti Pak Produser kita boleh lihat stake yang dimiliki dari Haze. Harusnya sih 60 lah, kalau nggak 60 something lah. Ya karena Nile instan hilang seketika di depan sana. 80 Sky Pierce. Paket lengkap pedas tentunya akan diberikan oleh Granger dengan Death Sonatanya. Gua nggak expect 80 sih, Prof. Ya, Karena mungkin 60, 50 masih masuk akal. 60-an, 68 lah tadi gua pikir. Ya, tapi dengan jarak seperti ini, 80 stack dari Sky Pierce, siapapun akan bisa memicu efek dari lethality. Tanpa di depan sana mereka fokus ke arah PS Turret. Sama begitu saja ditabrak ke arah belakang. Berhasil dapat untuk membuat kill. Dan ini bencana. Sang Raja Langit. Diporak-porandakan, diacak-acak dan membuktikan Alter Ego berhasil mendapatkan game mereka di game yang pertama. This is the winner di game yang pertama. Alter Ego. Dia tutup dengan wipe